Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada siang hari ini dan saya akan langsung memulai diskusi. Kita santai aja ya karena ini kan banyak juga anak-anak mudanya yang nonton, begitu ya Mbak Najwa ya. Oke. Yang pertama saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pengantar bukunya Gus Muhaimin Iskandar. Bapak Yudi Latif, ini kalau kita baca buku Visioning Indonesia, Anda memberikan pengantar khusus dalam buku tersebut. Tadi kita juga sudah dengar apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar tentang gagasan-gagasan beliau untuk bisa membangun Indonesia. Nah, secara makro kebangsaan dan juga kenegaraan, bagaimana kemudian Pak Yudi Latif melihat untuk mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan yang berkesinambungan? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin, mungkin ada gagasan-gagasan yang mungkin perlu disempurnakan ke depannya. Pak Yudi, silakan. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini memiliki signifikansi penting untuk mengingatkan kita bahwa Pancasila itu bukan hanya sampai sila ketiga. Tapi Pancasila itu kan mestinya sampai sila ke-5. Selama ini kalau kita perhatikan wacana publik, apa yang diharus utamakan tentang Pancasila itu soal toleransi, soal moderasi, soal Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya baru menyasar sampai sila ketiga. Itu penting karena sila 1, 2, 3 itu memberi semacam bantalan nilai. Gitu. Tapi nilai ini memerlukan tata kelola politik dan memerlukan tata kelola ekonomi yang mengarah kepada keadilan dan kemakmuran. Gitu. Nah, oleh karena itu buku ini menjadi penting untuk membuat wacana Pancasila itu tidak berhenti di sila ketiga, tapi harus sampai sila ke-5. Ibaratnya kalau NU itu, kalau sholat itu kan kita ini selama ini sudah takbiratul ihram, sudah ruku, sudah sujud, tapi kita ini gak pernah uluk salam ke kanan ke kiri gitu. Ya. Tidak pernah berbagi kesejahteraan ke kanan dan ke kiri. Akhirnya sholat kita gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai sholatnya. Nah, dan Pancasila itu kan dimulai dari sila-sila yang abstrak, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Tapi diakhiri dengan sila-sila konkret, kerakyatan dan terutama kesejahteraan. Gitu. Nah masalahnya, kalau kita gagal menjawab hal-hal yang konkret, itu orang akan semakin tergantung pada hal yang abstrak. Itulah sebabnya kenapa katanya di kita kalau pakai Richard Dawkins, outgrowing God gitu. Jadi kita sangat terobsesi dengan hal yang sangat abstrak, karena hal yang konkret tidak pernah kita selesaikan urusannya. Nah kalau kita lihat dari trajektori PKB, kalau sila 1, 2, 3 itu sudah dipelopor, diperjuangkan dan diartikulasikan secara baik oleh siapa? Pujaan kita, Gus Dur. Gitu. Gus Dur sudah menjadi person yang sangat merepresentasikan gagasan ketuhanan yang inklusif, kemanusiaan yang inklusif, kebangsaan yang inklusif. Nah kalau dari trajektori PKB ini muncul satu tokoh politik yang meneruskan jejak Gus Dur ini menuju kepada politik atau demokrasi yang inklusif dan masuk ke gagasan ekonomi yang inklusif, keadilan dan kemakmuran, itu betul-betul penyempurna dari gagasan Gus Dur itu. Gitu. Nah, dalam hal ini saya berharap dengan keluarnya buku ini akan memberi motivasi buat Gus Muhaimin sendiri, supaya betul-betul ini bukan hanya sekedar formalitas gitu, tapi harus jadi platform PKB dan bahkan jadi platform pergerakan politik Indonesia baru gitu. Dan saya senang ya, mesin politik 2024 itu mulai terasa hangatnya di DOM ini. Dan mesin politik itu dihangatkan oleh visi, ide, bukannya semata-mata gizi gitu. Ya, jadi mulai hangatkan mesin politik dengan visi, dengan ide, bukan hanya menebar gizi ke kanan dan ke kiri. Saya kira itu. Terima kasih itu saja. Terima kasih Bang Yudi Latif, padahal waktunya agak panjang, tapi karena udah banyak mungkin di pengantar jadi pendek aja. Yang selanjutnya